Sukses merampungkan 12 race di F1 2016, Rio Haryanto harus menerima kenyataan pahit. Baru-baru ini, Manor mengumumkan bahwa Rio nggak bisa lanjut balapan. Dia harus rela posisinya digantikan oleh Esteban Ocon. Well, walaupun udah nggak lagi balapan di F1, banyak dari kita yang berpikir Rio masih pantas kok berada di dalam kokpit dan bertarung dengan nama-nama seperti Lewis Hamilton dan Sebastian Vettel. Berikut 5 alasan kenapa F1 masih butuh Rio Haryanto versi after deadline. Menjalani musim pertama di level F1 bukan hal yang gampang, tapi Rio menunjukkan kalau dia punya kualitas untuk balapan. Sebagai catatan, dari 12 race, Rio sukses finish 9 kali dengan posisi terbaik di 15 besar pada GP Monaco. Sebagai perbandingan, pebalap debutan yang sama-sama datang dari GP2, Jolyon Palmer hanya mampu menyelesaikan balapan 8 kali, meski dia membela tim yang lebih baik, yaitu Renault. Di kualifikasi pun, Rio terlihat mampu meladeni rekan timnya Pascal Wehrlein, di mana Rio tampil lebih cepat 5 kali sepanjang 12 sesi. Posisi kualifikasi terbaik Rio datang di GP Azerbaijan saat dia meraih posisi ke-16, unggul 0,110 detik dari Pascal. So, jelas kalau Rio cukup kompetitif bersaing di level tertinggi. Bisa dibilang dengan adanya Rio, popularitas F1 kembali melambung. Sebagai daya ukurnya, Rio memiliki 740.000 pengikut di Twitter yang membuat dia sempat meraih predikat Driver of the Day versi GP Australia. Saat itu, dengan 22.000 suara masuk, Rio mengungguli pebalap khas Romain Grosjean meski gagal finish. Ketenaran yang dimiliki Rio harusnya bisa dimanfaatkan oleh F1 untuk mengembalikan kejayaannya sebagai seri balap populer di Asia, khususnya Indonesia. Seperti yang kita tahu, masalah pendanaan jadi faktor kegagalan Rio Haryanto meneruskan musimnya sebagai pebalap utama di F1. Namun, bukan berarti Rio tidak bisa mendatangkan sponsor. Dengan predikat pebalap terbaik di Asia saat ini, Rio sempat dibidik negara-negara lain yang mau mendanainya. Salah satunya Malaysia. Kehadiran Rio jelas menggoda perusahaan asing di Asia untuk berinvestasi di F1. Dan ini tentunya jadi keuntungan tersendiri buat F1. Rio Haryanto mungkin bukan pebalap Asia pertama yang berlaga di F1. Nama-nama seperti Takuma Sato, Alex Yoong, hingga Kamui Kobayashi sempat mewarnai F1. Hadirnya Rio sepanjang 12 balapan terakhir seakan jadi harapan kalau Asia masih punya asa. Banyak dari mereka pun mengaku terinspirasi oleh gebrakan Rio di F1, seperti Sean Galal dari Indonesia, hingga pebalap asal Malaysia yang sama-sama berlaga di GP2, Nabil Jeffrey. Jika dihitung, sejak ada Rio di F1, setidaknya ada 13 pebalap asal Asia yang coba mengejar mimpi seperti Rio di level balap GP2, GP3, hingga F3. Nggak ada yang instan di dunia ini, sama seperti jalan untuk menjadi juara dunia F1. Fernando Alonso bahkan harus melakukan debutnya bersama Minardi, tim terburuk di F1 2001. Baru 5 tahun kemudian dia bisa mendapat gelar juara dunia bersama tim Renault. So, pesannya sudah jelas, nggak ada yang nggak mungkin di F1. Dengan segala faktor positif tadi, Rio mungkin bisa bersaing dengan nama-nama top seperti Daniel Ricciardo, Nico Rosberg, hingga Lewis Hamilton beberapa tahun ke depan. Tentu harus ada dukungan buat Rio, bukan malah dibebani masalah finansial seperti yang Rio hadapi sekarang. Setuju dengan opini kami tentang Rio Haryanto? Kasih komentar kalian di bawah ini dan jangan lupa subscribe ya.